Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kawan-kawan mahasiswa dalam keadaan sehat hari ini. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang atau melanjutkan perkuliahan kita dalam mata kuliah penelitian kualitatif. Nah, topik yang akan coba kita lanjutkan adalah tentang beberapa aspek yang dapat kita lihat sebagai perbedaan antara penelitian kuantitatif dan kualitatif. Nah, ada beberapa aspek yang kita lihat, ini banyak. Pertama adalah landasan teori, pendekatan, perspektif, ruang lingkup, sifat ontologis, epistemologis, posisi peneliti, sampling, analisis data, interpretasi data hingga kesimpulan. Nah, kita akan lihat satu persatu. Di landasan teori, kuantitatif menggunakan positivistik, sedangkan kualitatif adalah non-positivistik. Pendekatannya untuk kuantitatif bersifat deduktif, sedangkan kualitatif bersifat induktif. Perspektif yang digunakan untuk kuantitatif bersifat etik atau mengedepankan generalisasi, sedangkan kualitatif bersifat emik, berangkat dari kasus. Ruang lingkup kajian, kuantitatif itu ilmu pasti atau alam umumnya dan ilmu sosial dan seterusnya. Kita bisa lihat pada tayangan bagaimana perbedaan-perbedaan dari kedua jenis penelitian tersebut. Nah, kita akan fokus kepada alur pikir proses riset kualitatif saja, terutama sebenarnya yang dimaksud adalah alur pikir untuk mendesain sebuah riset kualitatif. Mari kita perhatikan satu persatu. Yang pertama, alurnya Anda atau kita mesti melakukan grand tour. Grand tour itu adalah kita turun ke lapangan dengan memperbanyak catatan lapangan. Harapannya dengan catatan yang banyak itu kita akan menemukan topik. Tetapi topik itu tidak lantas mudah ditemukan karena grand tour itu harus dihubungkan dengan kajian sesuai bidang kita. Nanti ketemu topiknya. Dari topik itu baru kita beranjak pada judul riset. Nah, judul riset itu syaratnya harus logis, artinya grand tour harus terhubung dengan topik. Jadi jangan grand tournya beda, topiknya beda. Jadi mesti logis. Ada keterhubungan antara grand tour dengan topiknya. Banyak-banyak kita temukan mahasiswa lain hasil grand tournya atau observasi dalam bahasa penelitian kuantitatif, tapi lain pula topik yang dia angkat. Kadang-kadang juga kita bahkan menemukan akhirnya judulnya tidak logis. Nah, berikutnya adalah selain logis, maka topik yang kita angkat itu urgen. Urgennya itu bisa dikatakan mendesak atau penting dilakukan. Karena banyak desain penelitian dilihat dari topiknya sebenarnya tidak penting untuk dilakukan. Nah, contoh topik untuk anak PAI bisa kita lihat, ini contoh saja dan masih banyak lagi topik-topik yang dapat kita pilih. Topik tersebut dapat kita peroleh melalui banyak membaca. Nah, berikutnya kita akan lihat cara memperoleh topik. Jadi pertama, fokuskan pada bidang Anda saja. Kalau Anda PAI, pendidikan agama Islam, maka bidang Anda itu adalah soal kepaian. Jangan banyak membaca buku yang lain dulu. Bukan dilarang, tapi untuk kepentingan penulisan ilmiah, Anda wajib fokus pada bidang Anda. Jangan sampai Anda menggarap topik-topik pada prodi lain seperti MPI. Selanjutnya, Anda melakukan jelajah pustaka dan membaca buku, jurnal, artikel ilmiah, dan membaca hasil-hasil penelitian sebelumnya. Nah, poinnya adalah Anda harus banyak membaca. Beberapa sumber yang dapat dipakai atau Anda dapat explore untuk menemukan bahan bacaan, ini ada beberapa. Yang internasional itu ada yang di scopus.com, ada yang Thomson Reuters, yang sekarang namanya dikenal dengan Web of Science. Anda bisa menjelajah itu. Ada DOAJ, Directory of Open Access Journal,
ada yang punya perpustakaan, ada yang site Paktor, Anda bisa buka site Paktor, Anda bisa membuka yang punya perpustakaan nasional One Search, Indonesia One Search, dan yang punya Kementerian Agama ada Morarep, dan yang paling mudah dan paling banyak paling mudah dan paling banyak dibuka adalah di Google Scholar. Dan di Google Scholar ini banyak artikel ilmiah yang dapat diunduh secara gratis. Nah, inilah beberapa hal penting yang perlu diperhatikan oleh para mahasiswa yang memang kategorinya masih dalam peneliti pemula. Yang penting ditekankan adalah fokus pada bidang Anda, memahami karakteristik penelitian kualitatif, dan banyak membaca sehingga memperkaya wawasan Anda di bidang yang Anda tekuni. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.